ekonomi di Indonesia, yaitu ada yang pertama ada UU PMA tahun 1997 tentang penanaman modal asing, yang kedua tentang UU PTSP nomor 25 tahun 2007, yang ketiga ada UU Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Mungkin untuk UU PMA sendiri itu mengenai penanaman modal asing. Di dalam undang-undang ini didefinisikan penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan yang dilakukan untuk menjelaskan perusahaan di Indonesia dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut. Kemudian modal asing di undang-undang ini ialah alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia. Kemudian alat-alat ini perusahaan termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia selama alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia. Kemudian bagian dari hasil perusahaan ini berdasarkan undang-undang ini diperkenankan transfer, tetapi digunakan untuk membiayai perusahaan Indonesia. Mungkin selanjutnya akan disampaikan pada Bung Alan. Baik, saya akan melanjutkan terkait Indonesia dalam menyikapi produk ekonomi globalisasi yang ada di Indonesia. Ya, yang saya tanggapi tadi terkait penyampaian untuk kelompok 3 itu sendiri, ya bagaimana menyikapi globalisasi itu khusus kepada negara Indonesia sendiri. Ya, kalau dari saya yang kita ketahui bersama bahwa adalah bapak komunitas kita. Kalau kita mau menyikapi dalam konteks Indonesia adalah kita harus memperkuat kooperasi itu sendiri. Nah, kita boleh melihat negara tetangga itu China. Kenapa hari ini China sebagai negara didaya awalnya pada kooperasi itu sendiri. Bagaimana di negara China di dalam suatu setiap kelompok pertanian mempunyai induk yang mengumpulkan dari setiap kelompok-kelompok kecil pertanian ada tempat pengambilan modal untuk jalan-jalan perjalanan dari kelompok tadi sendiri. Ada pada pimpinan pusat kooperasi, baik nanti untuk pengambilan modal, bagaimana untuk pemanfaatan dia akan ambil dari kooperasi itu sendiri. Kalau kita kembali pada Indonesia itu sendiri, ya kita harus menerapkan itu konsep kooperasi. Apalagi kita mengenal ekonomi kerakyatan. Nah, bagaimana memang untuk menjalankan kooperasi, sistem kooperasi adalah lebih kepada ya kebijakannya, karena untuk sebuah negara kita tetap mematuhi pada kebijakan ada pada pemerintah. Nah, di sini saya lebih menekankan kepada kenapa saya lebih menekankan kepada sistem pemerintah itu, karena dia memberikan kelonggaran kepada kaum pemodal ya ada sudah berbicara tentang kesepakatan, sudah berbicara tentang kepentingan. Ketika si ini menjadi bupati, si ini menjadi presiden, ya kerjasama itu yang menyebabkan ya kooperasi di Indonesia itu sendiri ya tidak akan maju, seolah-olah ya tidak berfungsi bagi rakyat Indonesia. Tapi coba kita lihat dan dalam lagi fungsi dari kooperasi itu sendiri sebenarnya sangat berpengaruh untuk menyikapinya itu, baik untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Apalagi dalam kooperasi itu ada sistemnya, itu adalah sistem kekeluargaan, sistem ya gotong royong. Nah itu makanya kalau untuk bagaimana kita bisa keluar dari itu, lebih kepada kebijakan pemerintah untuk mengatasi itu.
mungkin itu nanti dilanjutkan oleh kawan saya. Ya mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Fairuz. Oke, baik, Bung Fairuz. Terima kasih. Berbicara mengenai produk atau regulasi yang masih ditanyai pada apa itu saya globalisasi. Saya rasa kita melalui kepada cita-cita Undang-Undang Nomor Pasal 33 1945. Nah, lalu saya sampaikan bahwa sebentar saya sampaikan pidato Hari Koperasi 12 Juli 1977 oleh Muhammad Hatta. Dia mengatakan bahwa apabila menurut pasal 33 Undang 1945, koperasi mulai membangun dari bawah, melaksanakan dahulu yang kecil, yang rapat kekayanya dengan keterlaluan rakyat sehari-hari, dan kemudian berangsur-angsur meningkat ke atas. Pemerintah membangun dari atas, melaksanakan yang besar-besar seperti membangun tenaga listrik, persediaan air minum, menggali saluran pengairan, membuat jalan-jalan perhubungan guna lancarnya kegiatan ekonomi, menyelenggarakan berbagai macam produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Nah, dari uraian ataupun pidato Muhammad Hatta itu jelas dikatakan bahwasanya cita-cita daripada pasal Undang-Undang 33 itu adalah untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Nah, setelah kita menilik sejarah lagi, setelah runtuhnya kekuasaan Orde Lama, terus saya sampaikan bahwasanya kekuasaan Orde Lama pernah menghasilkan yang namanya Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu UPA. Nomor undang-undangnya itu nomor 5 tahun 1960. Nah, itu hasil daripada undang-undang dari Orde Lama. Nah, setelah runtuhnya Orde Lama, kita ketahui kita masuk Orde Baru selama 32 tahun yang menghambat kepada kaum pemodal. Terciptalah undang-undang penanaman modal asing. Yang kedua, undang-undang tentang ketentuan pokok kehutanan nomor 5 tahun 1997, lalu undang-undang tentang ketentuan pokok pertambangan nomor 11 tahun 1967. Nah, dari ketiga undang tersebut dijelaskan bahwa masa Orde Baru itu sangat-sangat menghambat kepada penanaman modal asing. Nah, implikasinya ataupun dampaknya yang diakibatkan daripada penanaman modal asing ini adalah adanya kong kali gong antara elit pada saat itu, sehingga dampak daripada yang dihasilkan ataupun cita-cita yang diinginkan oleh produk undang-undang pokok agraria itu ketersampingkan, mungkin seperti itu. Ini ada gesekan tambahan dari ini. Mungkin saya cukup. Mungkin kita lanjutkan pada sesi tanya jawab pasangan yang lain. Terima kasih. Ya, selanjutnya kepada sesi tanya jawab, dan untuk pertanyaan terlebih dahulu saya persilakan kepada kelompok pertama. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salam kebajikan berkah. Baiklah, seperti dalam ilmu hukum ada yang namanya teori seputar teori atau hasil, di mana hukum yang
itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Artinya di sini kawan-kawan menjelaskan ada 3 undang-undang, ada produk hukum yang kemudian menjadi dampak dari globalisasi itu sendiri. Tetapi menurut saya secara pribadi adalah kenapa undang-undang ini legal, bahwa adanya celah atau celah hukum di mana undang-undang dasar itu sebenarnya memperbolehkan kapitalisasi itu sendiri. Tetapi kawan-kawan di sini tidak menyebutkan adanya dampak globalisasi dalam undang-undang dasar. Jadi yang ingin saya pertanyakan, apakah menurut kawan-kawan memang tidak ada dampaknya terhadap undang-undang dasar, atau memang dampak itu tidak signifikan mempengaruhi ekonomi gitu? Itu aja sih, terima kasih. Mau tanya terkait tanya tadi kan ada beberapa undang-undang kontroversi kemarin, salah satunya Omnibus Law, undang-undang Omnibus Law yang di dalamnya ada undang-undang kemudahan untuk berinvestasi. Lalu saya mau tanya di sini teman-teman, apakah globalisasi ekonomi dalam arti di sini konteksnya investasi ini memberikan dampak positif atau dampak negatif? Jika 2 hal itu ada, monggo jelaskan. Waktu habis. Untuk selanjutnya Terus, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Tadi yang menjadi substansi dari pertanyaan kelompok 1 adalah apakah dampak undang-undang di Indonesia terhadap globalisasi, ya begitu ya? Ya. Ya, baik. Pertama-tama mungkin yang saya akan sampaikan adalah bahwasanya globalisasi itu menurut hemat kelompok kami, bahwasanya globalisasi itu adalah sebuah interaksi ekonomi, ya, interaksi ekonomi yang itu tidak dengan batasan. Artinya di dalam setiap negara yang ada di dunia dengan secara bebas masuk menginvestasikan modal di negara lainnya. Nah, termasuk di negara Indonesia yang hari ini mungkin bukan lagi menjadi sebuah rahasia. Banyak daerah-daerah di Indonesia yang itu bisa kita jumpai, katakanlah di Papua sana, banyak pertemuan asing, investor, korporasi, dan itu masuknya para korporasi itu tentunya tidak terlepas daripada kebijakan yang kemudian dibuat oleh pemerintah kita. waktu habis. Ya, dipersilakan untuk kelompok 1 memberikan tanggapannya. Oke, saya menanggapi sebenarnya kalau globalisasi itu berdampak dalam undang-undang dasar kita gitu, sehingga menyebabkan produk-produk hukum ke bawah itu lebih cenderung kepada kaum kapitalis. Seperti dalam pasal 33 sebenarnya ada hal yang cukup urgent, yaitu cuma satu kata, yaitu efisiensi perkeadilan. Sehingga di sini adalah menyebabkan keran
kawan kapitalisasi dan modal itu masuk. Itu aja sih, mungkin tambahan. Mungkin ini salah satu komponen globalisasi ekonomi yang bahwasanya terjatuh paparkan tadi, yaitu kebanyakan ada penanaman modal. Saya pikir penanaman modal ini sangat berdampak tentang kebijakan berpengaruh kebijakan mikro dan makro, kebijakan ekonomi mikro dan makro, dan kemudian solusi yang ditawarkan tadi yang dari bawah, saya juga pencinta harimau malam ya, adalah koperasi. Tetapi saya ingin tanyakan koperasi seperti apa? Karena koperasi itu kan ada konvensional dan ada juga syariah. Dan tingkat koperasi seperti apa? Tingkatnya seperti apa? Apakah privat dan kemudian student? Itu yang saya tanyakan. Karena ini berbeda antara mikro dan makronya, primer dan sekunder, apa konvensional atau syariah? Yang menjadi solusi artinya diperjelas lagi. Koperasi seperti apa? Dan sampai koperasi seperti pinjam yang menjadi solusi kawan-kawan. Mungkin itu saja. Mungkin ada tambahan. Ya, waktu habis langsung saja dijawab oleh kelompok 3. Baik, saya langsung menjawab. Yang saya dahulu dari saudara di belakang saya di depan Bengkulu. Nah, terkait kebanyakan yang saya tanggapi kebanyakan ya untuk hukum itu sendiri tidak baik untuk masyarakat, tapi baik untuk semua. Itu apa sih yang saya menanggapi? Ya, kalau kita berbicara tentang hukum itu sendiri tidak terlepas dari siapa pemimpin, tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan. Yang saya sampaikan awal tadi, kalau berbicara tentang pemerintahan, berbicara tentang ekonomi kan luas dan sistemnya tidak dibatasi walaupun ada batasan-batasannya. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena berbicara tentang pemerintahan itu sudah berbicara tentang pimpinan. Ketika saya sampai nanti menjadi gubernur atau presiden, saya sebagai penumpangnya, saya sebagai apa nanti? Ini sudah berbicara tentang proyek, sudah berbicara dengan pimpinan. Itu. Nah, kalau berbicara tentang koperasi itu sendiri ya, saya kan bilang ya, bahwa adalah bahwa koperasi kita kembali kepada konsep-konsep mulai koperasi yang disampaikan oleh Bung dari sendiri. Nah, sifatnya kan bagaimana untuk ya gotong royong keluarga seperti contoh yang saya ambil di Cina tadi. Nah, harus tersistem terstruktur agar tidak ngambang. Nah, salah satu contoh yang saya ambil di Cina tadi, dalam setiap lingkup pertanian kebutuhannya itu sudah terpusat, yaitu koperasi pusat nanti itu yang menjadi sumber untuk menyukseskan damai. Nah, dari pusat tadi yang sumber dari bagaimana untuk melakukan itu sehingga nanti sistemnya akan bergulir. Nah, bagaimana untuk dari koperasi yang paling atas sehingga dapat selanjutnya tanggapannya kepada kelompok Baik, terima kasih. Jadi poin yang saya ingin tanyakan tadi adalah bahwasanya bukan secara substansi, artinya saya ingin mengetahui, kawan-kawan sini perlu juga mengetahui mengapa pergolakan produk hukum itu keluar. Apakah memang waktu itu ada peristiwa apa ketika yang membuat itu melahirkan peraturan atau produk hukum itu? Karena kita tidak bisa memungkiri ketika kita membuat undang-undang itu adalah dasar secara filosofis, sosiologis dan yuridis seperti itu. Oke, mungkin langsung ditanggapi yang lain. Iya, baik, hanya ingin menambahkan bahwasanya produk undang-undang produk undang-undang penanaman modal asing ini adalah langkah-langkah kemajuan dari pemerintah kita, di mana mereka tak mau lagi berpikir bagaimana negara ini harus berdikari, tetapi mereka melanjutkan kekuasaan demi menginvestor asing penanaman modal asing masuk ke Indonesia, sehingga konsep-konsep riset yang juga dari baru itu sudah mulai melemah. Dan kalau seandainya sumber daya alam kita ke depan itu digarap habis oleh
investor asing, kira-kira negara ini akan menjadi seperti apa? Karena hari ini adalah hari esok untuk nilai. Terima kasih. Masih tersisa 30 detik. Ya, tabel saya sederhana